Oke teman-teman, di sini sebelumnya gue mau nanya, di kehidupan lo pernah nggak ngerasa kehidupan lo itu gitu-gitu aja, nggak ada kemajuan atau bahkan jalan di tempat, atau kayak gini deh, lo lagi kerja dan lo ngerasa pekerjaan itu sekarang nggak sesuai sama passion lo, padahal dulu lo itu semangat banget daftar di bidang itu atau di pekerjaan itu. Semakin berjalannya waktu lo ngerasa itu bukan passion lo, atau bahkan lo ngerasa bahwa yang lo kerjain itu gagal, nggak ada hasil. Oke, jadi yang contoh tadi gue sebutin itu adalah salah satu contoh yang disebut quarter life crisis. Quarter life crisis pada umumnya terjadi pada usia antara 20 sampai sekitar 30-an tahun. Jadi orang-orang semua, laki atau perempuan, yang berada pada fase umur segitu atau bisa jadi lebih muda, belasan tahun, 16, 17, 18 atau 19 tahun, sedang mengalami yang namanya merasa bukan passionnya atau bukan yang diinginkannya, atau bahkan merasa kegagalan atau terkucilkan. Berarti dia sedang mengalami yang namanya quarter life crisis. Quarter life crisis ini terjadi oleh semua orang yang berada pada fase tersebut. Selanjutnya, setiap orang yang mengalami quarter life crisis bakalan ngerasa dia terkucilkan di dalam pekerjaannya atau di dalam lingkungannya. Atau hal lain yang dia rasakan adalah merasa gagal melakukan sesuatu, padahal hal itu masih panjang waktunya, pekerjaannya masih perlu waktu, tapi dia udah ngerasa gagal. Atau hal lain yang pasti dialamin oleh kita semua adalah tidak sesuai passion. Jadi jalan yang kita pilih tidak sesuai passionnya. Salah satunya kayak gini. Mungkin yang nonton video ini adalah mahasiswa. Sebagian besar mungkin mahasiswa ada. Jadi ketika teman-teman waktu awal kuliah itu merasa semangat. Oh, oke nih aku kuliah. Oke nih aku milih jurusan yang sesuai aku mau. Tetapi berjalannya waktu, berjalannya semester-semester yang teman-teman lewatin, yang lo lewatin, lo ngerasa bahwa ini bukan passion lo dan lo merasa gagal di kuliah tersebut. Ya, itu adalah quarter life crisis dan semua orang pasti ngalamin. Jadi quarter life crisis itu termasuk bagian dari salah satu pendewasaan yang bakalan kita jalanin. Bertahap, berjalannya waktu pasti bakalan muncul hal-hal quarter life crisis yang baru. Ketika quarter life crisis muncul, kita jangan nyerah pada permasalahan tersebut, atau kita malah tidak menyelesaikannya. Jadi tetap ada cara untuk menyelesaikan yang namanya quarter life crisis. Quarter life crisis bisa teman-teman hadapi dengan dua cara yang saya bagi ini. Cara yang pertama yang mau gue share adalah teman-teman ngadepin quarter life crisis yang sedang terjadi, ya lo jalanin aja, lo ikutin aja jalannya kayak biasanya, kayak waktu lo awal-awal kegiatan atau awal-awal lo kerja. Seperti yang tadi di awal gue bilang, quarter life crisis muncul salah satunya karena daya dorong atau semangat yang di awal itu sudah turun semakin berjalannya waktu, karena bisa jadi kita jenuh atau bosan dengan pekerjaan atau aktivitas yang kita jalanin yang gitu-gitu aja. Jadi teman-teman atau
bisa ngadepin quarter life crisis dengan cara ya jalanin aja. Ketika krisis muncul, lo selesain. Jadi itu nggak nyebabin yang namanya overthinking. Kalau misalkan krisis muncul dan lo memilih untuk menunda menyelesaikan krisis yang muncul itu bakalan bisa ngeganggu aktivitas keseharian yang lo jalanin. Itu bisa nyebabin banget yang namanya overthinking, bahkan ngeganggu tidur lo. Kan nggak asik kan ketika lo lagi tidur, lo kuliah atau lo sekolah, lo lagi tidur, terus tiba-tiba lo mikirin tugas yang belum lo selesaiin. Lo tengah malam kebangun, oh iya ada tugas. Pasti lo pernah kan ngerasain yang kayak gitu. Yap, makanya ketika krisis muncul, suatu masalah muncul, kalau bisa kita sudah selesaikannya pada saat itu juga. Atau minimal kita sudah buat list cara menyelesaikannya. Jadi bertahap kita menyelesaikannya. Cara kedua yang bisa digunakan buat ngadepin quarter life crisis adalah membuat list. Jadi gini, ketika lo mau bekerja atau lo mau ngelakuin sesuatu hal dengan jenjang waktu yang dekat atau panjang, lo buat listnya. Lo tulis kegiatan lo yang mau lo kerjain itu. Terus lo buat juga tahapan-tahapannya per tahap, kalau bisa serinci mungkin. Lo buat cara menggapainya agar bisa selesai itu gimana caranya sih. Jadi lo buat bertahap. Setelah itu lo buat kemungkinan krisis yang bakalan muncul. Lo tulis kemungkinan itu. Kalau bisa per tahap itu ada kemungkinannya. Jadi lo tulis kemungkinan yang muncul, lo buat list-listnya, lo tulis. Jadi ketika krisis itu muncul, bisa langsung lo selesaikan karena lo udah bikin cara penyelesaian masalahnya tersebut. Jadi nggak perlu lo tunggu perlu 3 hari, seminggu, atau bahkan berbulan-bulan untuk menyelesaikan krisis yang ada, karena lo udah buat list krisis yang udah lo tulis kayak gitu. Gue mau sedikit berbagi quarter life crisis yang pernah gue hadapin. Jadi quarter life crisis yang pernah gue hadapin itu waktu pas awal pandemi. Ketika itu awal pandemi datang dan perkuliahan terpaksa harus online. Jadi pertemuan online dan semua serba online. Jadi bakalan banyak waktu luang yang biasanya gue datang ke kampus, gue ngobrol, gue nongkrong di kos-kos temen, bakalan udah gak ada lagi. Jadi ya bakal di rumah-rumah aja kegiatan. Jadi gue cari cara gimana sih biar ada waktu luang, bisa jadi itu produktif buat gue dan bisa nambah pengalaman gue. Jadi gue milih yang namanya beternak kelinci. Yap, beternak. Ini sebenarnya nggak sesuai dengan program jurusan yang gue pilih di kuliah. Bahkan sangat loncat banget. Jadi gue milih itu, terus gue konsultasiin sama orang-orang terdekat gue. Dan apa yang mereka katakan, kok malah beternak, gak sesuai banget sama yang kamu pilih, kuliah yang kamu pilih. Yap, itu adalah omongan-omongan dari beberapa orang yang gue minta pendapatnya kalau misalkan gue beternak kelinci bagaimana. Tapi ada juga sebagian yang mendukung. Mungkin kalau orang-orang biasa pada umumnya mungkin langsung ketika mendengar kata itu, kok malah beternak sih, kan gak sesuai sama jurusannya. Mungkin orang tersebut bakalan langsung down, mentalnya mungkin langsung mikir cari yang lain. Tapi kalau gue enggak, di situ gue harus membuktikan gimana gue bisa berhasil di ternak kelinci dan gue juga bisa berhasil di kuliah gue. Jadi gue tetap jalanin beternak kelinci sampai sekarang. Nah, gue beternak kelinci semata-mata nggak langsung melihara bikin kandang langsung gue beternak, enggak. Tapi gue juga ngelewatin tahap-tahapannya.
Salah satunya adalah gue belajar ke peternak-peternak yang ada di provinsi DIY, entah di Bantul, di Kulon Progo, Sleman, atau salah satunya sih di situ. Jadi gue belajar ke peternak-peternak. Gue juga belajar ke teman-teman kuliah gue yang ngambil jurusan peternakan. Gue belajar ke mereka gimana caranya beternak kelinci, jenis-jenis kelincinya. Terus juga misalkan gue ngadepin masalah ketika gue sedang beternak, salah satunya mungkin kelinci gue sakit, itu tetap gue cari caranya. Jadi nggak semata-mata langsung plek beternak, pelihara, nggak kasih makan, nggak, tetap gue cari ilmu-ilmunya dari jenis, makan, dan lain sebagainya. Salah satunya tadi berjalannya waktu, awal-awal memang mulus beternaknya, tetapi berjalannya waktu mulai ada masalah muncul. Sekitar bulan keempat atau bulan kelima, masalah itu muncul. Salah satunya kelinci gua sakit. Nah, kelinci gua sakit ini kena skabies. Jadi sejenis gudik, umumnya orang nyebutnya gudikan. Jadi gudik ini muncul di kelinci. Dan untungnya karena gue udah cari tahu informasi gimana cara merawat kelinci, gimana cara beternak kelinci, dan gimana cara ngobatin kelinci yang sakit, akhirnya gue bisa sendiri ngobatin kelinci gue yang gudikan ini. Gue beli obatnya, gue beli perlengkapan obat-obatnya, gue beli semuanya, gue ngobatin sendiri. Jadi gue juga belajar gimana cara ngobatinya, kayak gitu. Jadi itu adalah salah satu contoh quarter life crisis yang gue lakuin di dalam diri gue sendiri, terutama dalam beternak kelinci. Mungkin teman-teman juga bisa contoh hal yang tadi gue lakuin, atau mungkin punya caranya tersendiri, itu gimana terserah. Yang penting ketika quarter life crisis datang, jangan nyerah, jangan menunda masalah itu untuk diselesaikan, tapi kalau bisa sudah diselesaikan. Ada satu cara lagi yang bisa teman-teman lakukan ketika quarter life crisis muncul, yaitu mungkin bisa berbagi dengan teman-teman yang lo percaya untuk berbagi. Jadi lo cerita tentang krisis apa yang lo hadapin saat itu, lo cerita ke temen lo, siapa tahu temen lo bisa mencarikan solusinya. Atau mungkin temen lo udah pernah ngalamin dan bisa jadi solusinya udah dia temuin dan lo bisa nyontoh itu. Atau misalkan kemungkinan hal lainnya, ketika lo cerita ke temen lo bisa, dan temen lo ternyata punya masalah krisis yang sama, dan lo bisa berbagi hal itu. Quarter life crisis gak mesti dan gak harus lo selesaikan secara individu, tetapi bisa juga dengan bantuan orang lain, teman-teman lo, sahabat lo, orang tua lo, atau kakak lo, atau siapapun yang bisa lo percaya. Oke, sekian video hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.